Film dimulai dengan menunjukkan seorang hakim Mahkamah Agung yang baru saja membebaskan seorang bos mafia dan raja narkoba terbesar di negara itu bernama Tony dari semua kejahatannya. Adegan beralih ke seorang pria memasuki gudang kosong. Pria ini dikenal sebagai Malik, seorang polisi korup yang bekerja dengan Tony. Sementara Malik menghubungi Tony, seorang pria bernama Nazir tiba-tiba mendekatinya dan langsung terkejut mengetahui bahwa Malik adalah polisi korup. Pada saat itu, Nazir mengatakan kepada Malik bahwa dia harus malu pada dirinya sendiri di hadapan Tuhan dan masyarakat karena tugas seorang polisi adalah menangkap penjahat, bukan bekerja sama dengan mereka. Setelah itu, tanpa ragu Nazir langsung menyerang Malik sampai Malik akhirnya dibunuh oleh Nazir. Keesokan harinya, polisi kota menemukan tubuh Malik yang terbungkus rapi di mana juga terungkap bahwa Nazir adalah anggota Satuan Tugas Anti Narkotika yang secara diam-diam telah melenyapkan polisi korup dan mereka yang bekerja dengan Tony bos mafia. Karena tindakannya yang sering, Nazir telah dijuluki pembunuh sabu, meskipun tidak ada yang tahu bahwa pembunuh sabu adalah Nazir. Beberapa waktu kemudian, sementara Nazir dan tim satuan tersembunyi di kantor mereka menerima kunjungan dari seorang detektif dari markas besar bernama Jennifer, di mana dia menjelaskan serangkaian pembunuhan baru-baru ini dengan mencatat bahwa semua korban terhubung dengan Tony sang bos mafia. Namun, dia tidak ada di sana untuk menangani kasus Tony tetapi untuk menangkap pembunuh sabu. Menurut Jennifer, pembunuh sabu tidak boleh mengambil hukum ke tangannya sendiri karena negara masih memiliki hukum yang harus diikuti. Malam itu, Nazir terlihat kembali ke rumah dengan kakak perempuannya yang juga seorang polisi dan mereka berdua tergabung dalam satgas yang sama. Pada saat itu, Nazir bertanya kepada saudaranya tentang tindakan pembunuh sabu dan dia menjawab bahwa pembunuh sabu adalah penjahat karena dia telah melakukan banyak pembunuhan meskipun pembunuh sabu selalu menargetkan penjahat lain. Mendengar penjelasan saudara perempuannya, Nazir hanya bisa diam. Pada saat yang sama, Tony terlihat menyiksa salah satu bawahannya setelah bawahannya gagal mengungkap identitas pembunuh sabu. Rupanya Tony ingin segera menemukan identitas sebenarnya dari pembunuh sabu sebelum anak buahnya menghilang satu persatu. Untuk melampiaskan kemarahannya, tanpa ragu Tony membunuh bawahannya. Setelah itu, Tony memerintahkan tangan kanannya untuk menyelidiki petugas Satgas Anti Narkoba yang sekarang menargetkannya, yakin bahwa salah satu petugas itu adalah pembunuh sabu. Adegan beralih ke seorang polisi elit dari kantor pusat bernama Sheriff Futon, biasa dipanggil Sheriff. Saat itu, Sheriff dan dua orang bawahannya mengunjungi kantor polisi setempat di daerah tertentu untuk bertemu kepala polisi. Ternyata Sheriff ada di sana untuk menginterogasi kepala polisi tentang kinerja dalam memberantas perjudian online. Mendengar ini, kepala polisi membela diri dengan mengatakan bahwa dia telah menutup banyak kasino dan merasa dia telah melakukan cukup banyak untuk memerangi perjudian. Sheriff kemudian menjawab bahwa orang-orang sekarang berjudi online dan jarang mengunjungi kasino. Setelah itu, Sheriff menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa kepala polisi sering menerima transfer uang dari bos perjudian online. Tidak hanya itu, tetapi Sheriff juga memiliki rekaman yang membuktikan bahwa kepala polisi mendukung bos perjudian untuk menjaga bisnisnya tetap berjalan dengan aman. Merasa terpojok, kepala polisi mencoba untuk melawan dan mereka sebentar mengarahkan senjata satu sama lain. Ketika kesempatan itu muncul, kepala polisi melarikan diri ke tempat parkir. Namun, ketika dia mencoba melarikan diri menggunakan mobil, dia menemukan bahwa setirnya telah dilepas oleh Sheriff sebelumnya. Karena kepala polisi menyerah, dia ditangkap oleh Sheriff atas tuduhan penyuapan dan resmi. Beberapa waktu kemudian, Sheriff terlihat sebagai orang yang sangat taat beragama karena dia tidak pernah melewatkan salatnya. Selain itu, kasus perjudian tersebut secara resmi ditutup karena bos perjudian dan pejabat yang disuap telah ditangkap oleh Sheriff. Karena ini, Sheriff didekati oleh pejabat tertinggi di markas besar polisi di mana atasannya menugaskan Sheriff untuk membantu menangani kasus pembunuh sabu dan Tony. Di tempat lain, tangan kanan Tony, Skapik, terlihat bersantai di mobilnya sampai dia ditodong senjata oleh Nazir si pembunuh sabu yang sudah ada di sana. Sambil mengarahkan senjatanya ke Skapik, Nazir kemudian memerintahkannya untuk pergi ke sebuah gedung dan langsung memukulinya di sana, memaksanya untuk mengungkapkan tempat persembunyian Tony. Tidak dapat menahan penyiksaan lebih lama lagi, Skapik akhirnya mengungkapkan informasi yang diinginkan. Pada akhirnya, Nazir langsung membunuh Skapik setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Keesokan paginya, polisi menemukan jasad Skapik dan Nazir juga terlihat di sana. Penemuan itu membuat Jennifer yang ditugaskan untuk menangkap pembunuh sabu itu semakin frustasi karena pembunuh sabu itu telah beraksi lagi. Di waktu yang sama, Sheriff juga tiba di tempat kejadian perkara. Tidak lama setelah di kantor polisi, mereka menerima sebuah paket yang berisi peta dari pembunuh sabu yang menunjukkan lokasi tempat persembunyian Tony. Setelah mengetahui hal ini, polisi langsung bersiap untuk menggerebek tempat persembunyian Tony.
Saat Nazir dan anggota satuan tugas hendak pergi, mereka tiba-tiba dihentikan oleh Sheriff yang baru saja tiba di kantor. Sheriff menjelaskan bahwa dia ada di sana atas perintah dari petugas tertinggi di kantor pusat. Ketika semua orang berkumpul, Sheriff mengumumkan bahwa dia akan membantu Jennifer dalam menangkap pembunuh sabu, di mana dia juga menyatakan bahwa dia telah mempelajari kasus pembunuh sabu dan percaya bahwa pembunuh sabu ada di antara mereka. Oleh karena itu, Sheriff meminta anggota satuan tugas untuk memasuki ruangan untuk interogasi individu. Beberapa saat kemudian, anggota satuan tugas terlihat sedang diinterogasi dengan Sheriff dan Jennifer menanyakan tentang insiden yang melibatkan Malik, si polisi korup yang dibunuh oleh pembunuh berantai di awal film. Satu persatu anggota Satgas tampak kebingungan saat menjawab, mengingat bahwa kematian Malik telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun tidak seperti yang lain, Nazir mampu memberikan jawaban yang detail mengenai kejadian kematian Malik. Setelah menginterogasi semua anggota Satgas, Sheriff bertepuk tangan untuk Nazir karena hanya dia yang bisa menjawab secara detail saat diinterogasi. Karena hal tersebut, Sheriff langsung curiga bahwa Nazir adalah pembunuh berantai karena pelaku biasanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu untuk diinterogasi. Tidak lama kemudian, anggota Satgas tiba di tempat persembunyian Tony untuk melanjutkan misinya. Sayangnya, Tony dan kelompoknya sudah terlanjur kabur, menyebabkan anggota Satgas menjadi sangat marah kepada Sheriff. Mereka yakin jika Sheriff tidak menginterogasi mereka terlebih dahulu, mungkin mereka bisa menangkap Tony dan kelompoknya. Keesokan harinya, anggota Satgas dibubarkan di mana salah satu anggota bernama Kiro menyebutkan bahwa ayah kandung Sheriff yang merupakan seorang kepala polisi telah ditangkap karena menerima suap dari pejabat. Karena hal ini, Kiro percaya bahwa Sheriff tidak sebaik yang dipikirkan semua orang. Setelah anggota lain menyebutkan bahwa dia telah melihat Sheriff pergi ke kamar mandi 8 kali sejak pagi, hal ini sangat mencurigakan. Pada saat yang sama, Sheriff terlihat meninggalkan kantornya dan menuju kamar mandi. Nazir yang penasaran memutuskan untuk mengintip dan menemukan bahwa dia menggunakan narkoba ilegal. Karena hal ini, Nazir segera menangkap Sheriff dengan bantuan rekan-rekannya. Selama interogasi, Nazir tampak marah pada Sheriff karena menggunakan narkoba ilegal di kantor Satgas Narkotika. Tak lama setelahnya, Jennifer tiba dan dengan cepat menjelaskan bahwa zat yang digunakan Sheriff hanyalah obat migrain. Segera, Sheriff tertawa sambil melihat wajah-wajah anggota Satgas. Namun kejadian ini membuat Sheriff semakin curiga bahwa Nazir adalah pembunuh sabu karena dialah yang paling ingin menangkapnya. Malam itu, di apartemen kakak perempuannya, Nazir menghadapi kenyataan bahwa Sheriff sangat yakin bahwa dia adalah pembunuh sabu. Karena ini, dia dengan sopan bertanya apakah tuduhan Sheriff itu benar. Tetapi Nazir menolak untuk mengakuinya dan malah marah pada saudaranya. Beberapa jam kemudian, Nazir diam-diam meninggalkan apartemen untuk pertemuan informannya. Diketahui bahwa informan bernama Fared adalah orang yang selalu membantu Nazir melakukan aksinya. Selain itu, Fared adalah satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Nazir adalah pembunuh sabu. Saat itu, alasan mengapa Nazir dan Fared membantai kelompok Tony termasuk polisi korup yang bekerja untuk Tony terungkap. Ternyata, Nazir pernah bertunangan dengan seorang detektif dan detektif itu dibunuh oleh Tony saat menjalankan misi. Sementara Fared adalah saudara laki-laki detektif tersebut. Setelah itu, Nazir memerintahkan Fared untuk menghabisi target keesokan paginya karena identitasnya sebagai pembunuh sabu mulai terungkap. Keesokan harinya, Sheriff dan Jennifer kembali meminta Nazir untuk masuk ke ruang interog.